Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Rahman Putri dengan NIM 2604012131208 dari kelas Ilmu Kelautan A. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melakukan olah data modul ke-8 di mana kita membahas tentang pengenalan Google Earth Engine. Nah, jadi untuk data yang akan kita olah itu sudah dibedakan berdasarkan biji masing-masing. Untuk biji Kasalma kita dapat Teluk Gilimanuk di Bali. Nah, mungkin tanpa belum lama lagi kita langsung aja next ke Google Earth Engine. Sini kalian masuk. Setelah udah masuk, jangan lupa kalian login. Setelah udah login, kalian bisa ke platform, terus pilih yang kode editor. Hmm. Nah, untuk langkah selanjutnya, nanti kita bakal masukin script-script sama kayak yang dijelasin kemarin waktu praktikum. Di sini langsung aja. Untuk yang pertama, kita akan membuat SHP wilayah kajian, kita enter aja. Nah, untuk PJK sama tadi dapat Teluk Gilimanuk, jadi kita bakalan search place-nya di sini. Kita search Bali. Hmm, Ini kita zoom aja untuk ke Teluk Gilimanuk, jadi dia tuh letaknya di sini. Kita zoom aja. Di sini Teluk Gilimanuk. Kita zoom dikit lagi. Jadi Teluk Gilimanuk tuh dia letaknya di sekitar sini. Pasin dulu. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita ke geometris tool untuk buat poligon. Klik ini, terus kita pilih yang ini geometri import. Terus ini kita buat di sekitar wilayah Teluk Gilimanuk di sini. Jadi dipastiin wilayah daratan dan perairannya tuh masuk ke rectangle drawingnya ini. Untuk menyesuaikan posisinya, kalian bisa pilih yang gambar tangan. Ini kita bisa geser. Misal kalian udah ngerasa udah sesuai, kalian bisa kunci caranya ke exit. Nah, di sini udah masuk ke scriptnya. Di bagian import udah masuk buat geometrinya. Untuk geometri kita ganti AOI. Kemudian kita di sini buat part dengan nama tadi tolong underscore Gilimanuk Gilimanuk tuh terus sama dengan terus kita cari perintah kita seringnya di Digidocs. Kita cari perintah future. Terus di sini banyak pilihan. Di sini kita pilih yang paling atas. Klik dua kali. Ini kalian copy perintahnya. Terus itu kalian di paste di sini.
Misal udah, ini bagian arts column kita hapus, tambahin tambahin kurung, masukin IOI. Nah, fungsinya ini tuh buat memasukkan hasilnya tadi. Yang udah kita import. Ini kita jelasin aja di sebelahnya untuk memasukkan hasil koleksi. Habis itu kita ekspor koleksi ini ke Google Drive. Kita cari bentar lagi di Docs. Kita pilih yang export. Ini ada banyak pilihan. Kita pilih yang to drive. Ini yang to drive. Kayak tadi klik aja kalian copy. Terus kalian salin di sini. Kita bisa di sini sebelum ini kita salah masukin export ya. Ini kita hapus aja. Ini kita harusnya karena ini bukan image, kita tuh masuknya yang ini exportable. Ini harusnya kita pakai. Ini ada banyak. Ini kita masukin kurung di sini. Di depannya collection. Bikin kurung yang ini. Terus buat langkah selanjutnya, ini kita enter aja ke bawah. Untuk collectionnya, kita kasih titik dua, kita masukin wilayahnya. Tadi teluk Gili Manuk. Untuk deskripsinya ini kita enter dulu. Kasih titik dua lagi. Tanda petik. Kali kita masukin poligon. Poligon. Pokoknya kita bener-bener lihat penulisannya. Karena itu harus misal nanti misal kita mau unduh ke drive-nya. Ini poligon. Dan lagi untuk foldernya titik dua, ketikkan tanda petik lagi. Kalian oke. Untuk file name preview kita hapus. Langsung ke file format. Enter titik dua, tanda petik SHP, terus sisanya ini kita hapus saja karena kita nggak pakai. Kita tambah titik koma. Ini tuh fungsi, kita jelasin fungsinya tuh buat untuk mengekspor koleksi
ke Google Drive. Ini bisa kita run aja. Ini kita geser. Nah, ini bakalan masuk ke tas. Ini, semisal udah muncul kayak gini, kita run lagi. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Ini kita run. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, ini karena udah berhasil nih. Ini kalian yang bagian ini, karena ini kalian ke bawahin. Ini ada pilihan open in drive. Nah, ini udah masuk semua data-datanya nih. Oh, ini karena memang kemarin sempat olah data yang Semarang. Ini ada yang Semarang, tapi ini udah masuk juga. Ini yang Teluk Gilimanuk. Kita input, kita tunggu sampai file undisipnya selesai. Bisa tungguin dulu. Oke, jadi sebelumnya tadi karena drive-nya kita masuk ke yang Semarang kemarin kita olah data, ini kita udah buat yang baru, drive baru ini kita download buat khusus yang gimana. Kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Dan ini kita ke file dulu, kita ekstrak, kita simpen di file yang udah kita buat. File folder, ekstrak. Oke, setelah itu kita next ke langkah selanjutnya, ke tunggu. Oke, tadi karena kita untuk pengolahan data yang pertama ini udah selesai, ini kita buat scriptnya kita delete aja, nanti kita bikin script yang baru. Kita delete termasuk karena semuanya kita delete pokoknya. Oke, terus buat langkah selanjutnya ini kita ke aset, kita pilih ke new, kita pilih yang file, ke sini, kita masuk ke tadi file menu, open.
ini untuk poligon dulu. Udah benar. Udah nih kita langsung upload. Ini kita tunggu dulu, nanti bakal muncul di tas. Kita hapus dulu. Ini kita tunggu dulu karena tadi ini ada kesalahan. Hmm. Oh, oke. Oke, ini jadi hmm, oke, tadi kan ada kesalahan buat submitnya. Nah, ini kita udah aku coba submit ulang, ini udah muncul. Nah, kalau misal udah muncul nanti dia bakalan, misal kalian refresh di sini, nah ini bakalan muncul Teluk Gilimanuk. Nah, setelah itu kita lanjut aja ke next. Ini kita import, caranya kalian klik ke ini import to script. Nah, ini udah masuk. Di sini untuk tabelnya kita ganti ROI, kita masuk ke langkah yang kedua. Mengumpulkan data SHP kemudian ini kita masukin ke map. Terus ini kita lanjut ke step ketiga. Ini kita map, map at layer, klik. Hmm, ini tuh perintahnya buat memunculin si scriptnya tadi. Kita jelasin di sini. Untuk menunjukkan menunjukkan poligon kembali ke map. Ini kita run aja. Nah, ini udah muncul. Nah, ini kan kecil, ini bertambah besar. Kita bisa minta, kita perintah aja. Kita klik map, klik center object. ROI. Ini kita koma dulu. Nah, ini tuh gunanya buat membesar data ini, data yang Teluk Gilimanuk ini. Nah, ini kita bisa sesuaiin perbesarannya berapa. Bisa 11, 12, atau bebas. Ini kita pakai, aku pakai 11. Terus ini perintahnya kita jelasin di sini. Gunanya untuk membesar data dalam rentang tertentu pada map.
taruhan aja. Ini kita coba ini dulu perbesaran. Coba 15 tentang lepasin di sini. Buat langkah selanjutnya ini kita enter. Langkah yang ketiga, manggil citra yang akan digunakan. Jadi kita ke Pak. Nah, untuk perintah ini kan kita belum tahu perintah apa yang apa yang diperlukan. Ini kita bisa ke setelan awal dari Google Earth Engine ke dataset. Terus ini karena pakainya Landsat, ini kita klik yang Landsat. Kan yang lain ada mau desain detail. Terus kita pilih yang Landsat 8. Tunggu dulu. Ini kita pakai top of atmosphere. Nah, ini buat ininya kita salin. Kita masukin nanti ke script. Kita paste di sini. Citra satelit yang digunakan. Kita cek dulu. Oke, kita cek dulu. Ini digunakan. Ini kita enter 2 kali. Yang keempat, kita bakalan menyaring, menyaring dan mengoleksi citra. Ntar lagi, buat yang pertama, kita ke perintah filter brown, kita buka kurung, ROI, kita cek dulu. Gunanya ini itu buat menyaring ini. Ini harusnya filter. Oh, ini kurang S. Jadi kayak kalian harus benar-benar ngecek. Misalnya ada satu abjad yang apa nggak ada itu bakalan gak ke detect gitu kayak tadi kan dia warnanya hitam harusnya warnanya ungu. Jadi ini kita lanjut lagi untuk menyaring citra berdasarkan ROI karena ini kita pakai ROI ini kita enter aja lanjut. Oke.
Pakai filter D, kurung buka, kita pakai petik, kita masukin tahun 2024 sampai ini kita kasih tanda koma, ini sedikit lagi sampai nyata tahun 2024 jadi gunanya untuk menyaring citra berdasarkan tentang tanggal. Kita cek dulu udah benar 31 itu. Misal udah, kita filter lagi, dot filter, metadata, buka kurung, tutupan awannya kita ke ini tadi Landsat 8. Terus kalau ini ke properti, kita pilih yang cover, kita salin di script. Kita pakai tanda petik dulu. Ini kita koma dulu di sini, terus kita plus dan kita koma dulu di sini. Filter metadata, kita cek ulang code cover, koma, titik koma. Ini kita koma 20. Jadi itu digunakan untuk hmm, hmm, 30%. Kenapa bisa 30? Karena tadi di perintahnya ini less than 30. Ini kita enter lagi. Kita pakai median. Kurang tutup. Namanya untuk sini kita kasih di sampingnya untuk ini data pertengahan pada citra selama setahun. Setahun itu dilihat dari ini rentang tanggal dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2024. Setelah itu kita enter lagi. Ini kita pakai klip kurung buka ROI. Nah, kalau ini itu gunanya untuk memotong image citra berdasarkan ROI. Enter. Di sini kita akan minta perintah
Prince Lansat 8. Jadi dia itu untuk citranya itu ada apa enggak? Jadi gunanya untuk mengetahui citra ada apa tidak. Ini kita run aja kalau misalnya udah di konsol. Nah, ini kan dia muncul image 17 bands. Nah, ini tandanya citranya itu ada. Karena adanya sih ini 17 bands. Kalau misal nggak ada nanti bakalan bandsnya itu nol. Terus ini kita enter lagi. Apa perintah map at layer lagi. Map at layer kurung berapa. At 8. Di sini kita bakal memunculkan citra satelitnya di peta. Ini bisa di run aja. Kita tunggu dulu. Nah, ini kan data yang muncul tuh dia kayak hitam putih gini kan warnanya. Nah, di sini kita bakalan ubah warnanya biar dia bisa lebih natural. Pokoknya lebih kelihatan lah. Nggak, ini kan kayak hitam putih gitu. Ini kita ke bagian layar, ke properties. Di sini base-nya kita ganti ke 4, 3, 2. Terus untuk customnya kita ganti ke storage 100%. Ini 98 100%. Otomatis RAM-nya aku ubah sendiri. Kalau udah kita apply, nah ini lebih kelihatan ada biru-birunya. Habis itu kita import aja biar warnanya nggak berubah lagi. Hitam putih, close. Oh, ini kita jelasin dulu untuk memunculkan terus ini kita jelasin dengan warna. Setelah itu ini kita image-nya kita hapus dulu karena tadi kita klik 2 kali, harusnya importnya sekali aja. Terus ini kita enter. Oh ya, ini di sini kita masukin dulu image-nya tadi. Kita copy, kita paste di sini. Itu buat ganti warnanya tuh biar dia bisa lebih jelas lagi. Ini kita tulis di sini, koma, titik 2, kita true. Lalu, eh, setelah itu kita run aja.
Ini kita lihat di layernya. Nah, tadi kan layer 2, sekarang udah diganti ke True Color. Kita tambahin dulu untuk membiarkan citra dengan warna berdasarkan citra True Color. Itu kita enter 2 kali buat masuk ke tahap kelima. Memproses different index. Kita pakai var NDWI sama dengan sama dengan lens 8 titik. Ini kita masuk ke docs, kita bakalan nyari perintah normalize titik normal. Nah, ini ada beberapa perintah. Kita pilih yang image, tapi kita paste di sini. Untuk bnames-nya, anyway itu dia rumus green ditambah infrared ditambah green dibagi infrared. Ini kita ke Landsat-nya dulu. Kita pilih yang band. Ini di green di band 3, terus yang infrared itu di B5. Ini kita ganti ke, kita kasih kurung dulu. Kita kopak. Kita enter, masuk ke langkah ke-6. Pilihkan. Kita masukin map add layer lagi. Ini kita masukin NDWI. NDWI itu dia punya nilai min 1, min 1, sama maksimal itu 1. Jadi kita masukin min 1 sama 1, koma. Kita min dulu. Terus habis itu kita masukin grup. Oke. Hmm. Ini kita cek dari orang NDWI, min 1, max 1, palet, ya, titik, koma, koma, ini kita
Ini kita koma ya, bukan titik koma. Dan ini kalau misal kayak gini berarti ada yang salah. Ini kita coba cek ulang. Men X palette, palette green, blue. Oh ini kita pakai yang kurung ini. Baru yang ini pakai yang ini. Kita coba run lagi. Oh, ini kita kurang ada kurung. Run. Nah ini baru bisa. Kita tunggu dulu. Pokoknya tuh kayak kita harus benar-benar merhatiin kata-katanya, kalimatnya. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini wilayah perairannya. Ini kita jelasin dulu untuk kegunaannya. Jadi tuh dia tuh untuk memunculkan bolokan warna biru dan hijau. Nah, di mana warna biru itu dia mempresentasikan perairan yang ada di wilayah Teluk Gilimanuk. Kalau yang hijau itu daratan yang ada di wilayah perairan Teluk Gilimanuk. Ini kita enter sudah. Kita ke langkah yang terakhir, menyimpan hasil olah, olah data. Enter kita masukin var ndwi bis sama dengan copy yang perintah dari yang min sampai yang warna ini. Paste, kita enter lagi, kita tulis var export programs sama dengan kita ke docs ke perintah ekspor. Nah ini kita pilih yang ini. Oh ini kita pilih export route. Kita copy paste. Ini kita kasih kurung dulu, enter ke bawah, image-nya ini titik dua, masukin ndwi visualis, dalam kurung kita masukin yang ndwi vis, enter, ke description, titik, titik dua, tanda petik, ndwi underscore ini. Terus untuk bagian folder sampai dimension ini kita nggak pakai, ini kita hapus. Untuk regionnya titik dua ROI, terus kalau misal scale-nya itu kita pakai satelit Landsat 8, buat scale-nya itu 30 kali 30.
Jadi tuh kalau semisal beda apa satelit yang kita pakai tuh beda, kayak misal Sentinel tuh dia kalau nggak salah pakai yang 10. Ini kita tambahin kurung, ini titik koma. Oh ya, jadi yang selainnya ini kita hapus saja karena kita nggak pakai. Ini tuh gunanya buat untuk mengekspor hasil olah data ke Google Drive. Kalau udah di run aja, bagian tas. Nah, ini ada yang di underscore image, kita run. Kita run lagi. Dulu. Nah, ini misal udah, kalian scroll ke bawah. Ini ada open in drive. Ini tuh gunanya buat nyimpen si tadi ini foto skripnya tadi. Nah, ini kita ada satu step lagi. Kita enter dulu. Oh ya, ini buat penyimpanannya tadi tuh kita ada yang kelewat buat file formatnya. Jadi ini kan dia dalam bentuk raster kan. Ini jadi dia itu, ini berarti uh, formatnya tuh GeoTIFF ya. Ini kita tambahin kurung. Nah, misal udah ini titik koma, baru nanti kita run. GeoTIFF. Oh, ini kurungnya kita pakai kurung yang ini. Kita run. Ya, format. Oh, ini. Coba. Oh, ini kita pakai yang ini ya. File formatnya. Kita run.
Pendaftaran lagi. Taruh lagi. Tunggu sampai posisinya nanti berhasil kayak tadi. Jadi kayak misal tadi titik koma atau kapital terus tanda kurung itu sengaruh gitu. Jadi kita harus benar-benar harus teliti banget. Nah, ini kalau misal udah kita klik open in Drive. Kita coba open in. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini tadi data yang udah kita olah. Jadi di sini tadi bagian Teluk Gilimanuknya, dan ini wilayah perairan dan daratan di sekitar Teluk Gilimanuk. Nah, mungkin sekian olah data dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.